Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afizuddin. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun nikah dan juga hal-hal beserta polemik-polemik yang terjadi. Yang pertama adalah yang ingin saya bahas adalah salah satu isu tentang nikah Daud dan juga nikah mut'ah. Dimana di sini saya mengambil salah satu studi kasus, yaitu adalah tentang salah seorang tokoh agama yang menjadi seorang tersangka atas kasus pencabulan, dimana setelah dijadikan sebagai tersangka, dia di situ menyanggah bahwasanya hubungan yang dilakukan itu adalah hubungan suami istri yang sah, dan dia berdalih bahwasanya mereka sudah menikah dengan nikah Daud. Nah, kemudian timbullah pertanyaan di telinga orang-orang awam akan salah satu istilah yang belum pernah mereka dengar, yaitu adalah nikah Daud itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih nikah Daud itu? Menurut sebagian ulama, sebenarnya definisi dari nikah Daud itu sendiri yang banyak diketahui oleh orang adalah nikah yang terjadi tanpa adanya wali dan juga saksi. Sehingga nikah tersebut itu selama berlangsungnya akad, tidak ada saksi ataupun tidak ada wali yang mengetahui keabsahan dari nikah tersebut atau terjadinya proses ijab kabul dari nikah tersebut. Nah, apakah kasus nikah tanpa wali dan juga tanpa saksi ini termasuk dari salah satu hal yang notabene diperbolehkan dalam Islam? Oke, kita akan bahas tentang rukun-rukun nikah terlebih dahulu. Yang pertama adalah pendapat dari jumhurul ulama, yang kedua adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Pendapat dari jumhur ulama mengatakan bahwasanya rukun nikah itu ada beberapa, ada banyak ya. Yang pertama adalah tentunya ada calon pengantin laki-laki, kemudian ada calon pengantin perempuan, kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, dan kemudian ada syigot atau ijab kabul. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian ada pendapat selanjutnya, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Imam Hanafi ini mengatakan bahwasanya rukun di dalam pernikahan itu hanya ijab dan kabul, sehingga tidak wajib adanya wali dan juga saksi. Mazhab Abu Hanifah sebenarnya tidak serta-merta memperbolehkan tanpa syarat apapun. Justru ada syarat-syarat yang harus ditepati, harus dipenuhi sebelum nikah tersebut itu diperbolehkan tanpa wali. Syarat-syarat nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah adalah: pertama, mempelai lelakinya itu sekufu dengan mempelai perempuan. Yang kedua adalah memiliki mahar yang patut. Dan yang ketiga adalah balik dan berakal. 3 kriteria ini itu adalah kriteria yang memperbolehkan menurut mazhab Hanafi nantinya seseorang wanita itu menikah tanpa wali. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi memang menurut mazhab Hanafi tentang rukun nikah ini dia hanya mewajibkan tentang ijab kabul saja. Lalu apa korelasinya dengan nikah Daud yang dimaksud dalam studi kasus tadi itu? Sebenarnya nikah Daud ini asal muasalnya adalah hukum pernikahan menurut Imam Abu Daud Ad-Dhahiri. Imam Abu Daud Ad-Dhahiri mengatakan bahwasanya nikah itu tidak memerlukan adanya wali dan juga saksi. Itu menurut Imam Abu Daud Ad-Dhahiri yang dikutip oleh sebagian ulama. Nah, apakah benar relasinya seperti itu? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas hal-hal tersebut, alangkah baiknya kita membahas tentang siapa itu Imam Abu Daud Ad-Dhahiri dan seberapa berpengaruh dia terhadap penyebaran Islam. Jadi Imam Abu Daud Ad-Dhahiri itu adalah, nama aslinya adalah Abu Sulaiman bin Ali Al-Asfihani Al-Bahili, yang mana dia dilahirkan di Kufah tahun 202 Hijriah, atau kalau dikonversikan ke Masehi tahun 818 Masehi, dan wafat di Baghdad tahun 270 Hijriah atau 884 Masehi. Beliau ini adalah seorang hufat, hafid, faqih dan mujtahid mustaqil, yang mana sebelumnya menganut mazhab Syafi'i. Asas pokok yang didirikan atau digunakan oleh mazhab Ad-Dhahiri adalah mengamalkan lahiriah atau tekstual dari Al-Quran. Makanya beliau itu disebut, pengikutnya itu disebut Ahlul Dhahir. Karena apa? Karena
asas-asas yang digunakan di dalam pengkodifikasian hukum-hukum agama Islam itu diambil dari teks lahiriah dari Al-Quran dan hadis. Jadi teks dohirnya, lahirnya itu dohirnya dari Al-Quran dan hadis. Maka apabila mereka tidak menemukan teks dohirnya dari Al-Quran dan hadis, mereka menggunakan cara selanjutnya, yaitu adalah ijma seluruh ulama umat. Akan tetapi mereka pada saat itu hanya menggunakan ijma dari para sahabat. Jadi ahlu dhahiriyah itu tidak menggunakan kias, ro'yu, istihsan, saduddaroi, taklil an nusil ahkam, dan istihad sebagai bagian dari metodologi pengambilan hukum. Dia hanya menggunakan yang namanya istihsab. Apa itu istihsab? Istihsab itu adalah mengambil hukum asal diperbolehkannya segala sesuatu. Karena kita mengambil hukum asal yaitu adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu apabila tidak ada yang melarang, itu hukumnya baik atau diperbolehkan. Lantas bolehkah kita menggunakan dalil dari mazhab dohiriyah ini, atau istilahnya bertaklid kepada mazhab dohiriyah? Maka seperti yang dikemukakan oleh salah satu ulama, bahwasanya bertaklid kepada mazhab dohiriyah ini hukumnya tidak diperbolehkan secara sepakat oleh seluruh ulama. Kalau dalam sejarah historis, jadi mazhab dohiriyah ini mulai muncul di abad ke-5 dan benar-benar lenyap di abad ke-8. Jadi alasan dari tidak diperbolehkannya kita bertaklid adalah karena tidak terkodifikasinya mazhab tersebut, yang mengakibatkan keotentikan dan validitasnya dipertanyakan. Bukan berarti kita meragukan kredibilitas dari para imam madhab, terutama madhab Imam Abu Dawud al-Dhahiri. Hanya saja pendapat-pendapat yang tersebar kemudian dinisbatkan kepada mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi keterangannya di sini bahwasanya nikah Daud itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam secara jelas, karena dalil-dalil yang memperbolehkan nikah Daud tersebut itu pun termasuk dalil-dalil yang mengkotek atau dalil-dalilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya, dan ditakutkan itu hanyalah akal-akalan dari orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka membawa nama salah satu imam besar yaitu Imam Abu Dawud al-Dhahiri, kemudian menisbatkan pendapat tersebut kepada Imam al-Dhahiri hanya untuk kepentingan mereka belaka. Jadi begitulah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.